Selamat pagi Bu Desi, perkenalkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang teori kepribadian psikoanalisis oleh Carl Gustav Jung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 terlebih dahulu. Ada Dewi Maulidina dengan NIM belakang 061, Cinta Putri Aneka dengan NIM belakang 078, Doni Irawan dengan NIM belakang 090, Hanum Femi Susanto dengan NIM belakang 094, dan Nadia Eksanti Putri dengan NIM belakang 100. Carl Gustav Jung. Teori kepribadian. Teori kepribadian merupakan kumpulan asumsi-asumsi yang diciptakan secara sistematis oleh para ilmuwan untuk menguji suatu hipotesis. Dalam hal ini, teori kepribadian yang akan kita bahas merupakan teori kepribadian psikoanalisis oleh Carl Gustav Jung, di mana di sini kita akan membahas tentang struktur kepribadian dan tahapan perkembangan. A. Struktur kepribadian. Berdasarkan teori kepribadian psikoanalitik yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung, jiwa manusia terdiri dari dua alam. Yang pertama yaitu alam kesadaran dan alam tak sadar. Kedua alam tersebut terhubung secara kompensatoris. Terdapat fungsi-fungsi di dalamnya, di antaranya 1. Alam sadar berfungsi sebagai penyesuaian terhadap dunia luar. 2. Alam tak sadar berfungsi sebagai penyesuaian terhadap dunia dalam. Batas antara keduanya dapat berubah, yang berarti luas daerah kesadaran dan ketidaksadaran dapat bertambah ataupun berkurang. Terdapat struktur untuk masing-masing alam kesadaran, yaitu A. Struktur kesadaran, B. Struktur ketidaksadaran. Berikut penjelasan struktur kesadaran. Struktur kesadaran terdapat 5 komponen yang berperan penting dalam orientasi manusia di dalam dunianya, yaitu pertama ego, fungsi jiwa, sikap jiwa, tipologi yang, dan persona. Yang pertama adalah ego. Ego berada dalam kesadaran jiwa, di mana di dalamnya terdapat pikiran, persepsi, dan perasaan sadar. Kedua adalah fungsi jiwa, merupakan teori kejiwaan yang tidak akan berubah sekalipun di dalam lingkungan yang berbeda. Terdapat 4 fungsi pokok, yaitu fungsi jiwa, yang bersifat rasional, fungsi perasaan adalah evaluasi dan menilai, fungsi penderitaan adalah perseptual atau kenyataan, dan fungsi intuisi adalah persepsi tidak sadar yang berproses di bawah alam kesadaran. Ketiga, sikap jiwa, arah dari energi psikis atau libido yang berbentuk sebuah orientasi manusia terhadap dunianya, dibagi menjadi 2 sikap, yaitu sikap kepribadian ekstrovert, orientasinya ke arah dunia luar, ke dunia objektif, dan sikap kepribadian introvert, mengarahkan sang pribadi ke dunia dalam, dunia subjektif. Keempat adalah tipologi Jung. Jung memakai kombinasi sikap dan fungsi untuk mendeskripsikan tipe kepribadian manusia. Sikap sendiri dibagi menjadi 2, yaitu introvert dan extrovert. Sudut pandang introvert adalah yang menempatkan ego dan proses psikologi subjektif di atas objek dan proses objektif, atau setidaknya berusaha untuk mempertahankan posisinya terhadap objek. Sebaliknya, sudut pandang extrovert mensubordinasikan subjek ke objek sehingga objek memiliki nilai yang lebih tinggi. Kelima, yaitu persona, merupakan perkembangan dari archetype yang berasal dari pengalaman, di mana persona bertujuan untuk menampakkan sebuah kepribadian yang menutupi kelemahan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ialah struktur ketidaksadaran. Ketidaksadaran terbagi menjadi 2, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman yang secara sadar diperoleh namun kemudian diabaikan, pengalaman yang terlalu lemah untuk membuat kesan sadar, dan kompleks-kompleks yang berfungsi untuk menginstalkan pengalaman-pengalaman. Yang kedua ialah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi yang terdahulu. Pengetahuan mengenai ketidaksadaran ini diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui manifestasi daripada isi-isi ketidaksadaran itu. Manifestasi ketidaksadaran itu dapat berbentuk simptom dan kompleks, mimpi, dan arketipus.
Dalam struktur ketidaksadaran juga terdapat bentuk-bentuk ketidaksadaran, yaitu yang pertama ada bayang-bayang atau shadow, sisi gelap dari suatu kepribadian atau bisa disebut sebagai kekurangan yang tidak disadari, di mana bayang-bayang ini merupakan bentuk sifat inferior. Yang kedua ada proyeksi atau imago, menempatkan isi hati kepada objek di luar dirinya yang dilakukan secara tidak sadar. Yang ketiga ialah anima dan animus. Pada bagian ini, menurut Jung, pada dasarnya manusia merupakan biseks. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa secara alami terdapat sifat lawan jenis yang ada di dalam diri manusia. Seperti terdapat arsetip feminin dalam pribadi pria yang disebut anima, dan terdapat arsetip maskulin pada pribadi wanita. B. Perkembangan kepribadian. Tahap-tahap perkembangan dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah usia anak. Usia anak dibagi dalam 3 tahap, yaitu anarkis 0-6 tahun, tahap monarkis 6-8 tahun, dan tahap dualistik 8-12 tahun. Contohnya ialah ada seorang anak bernama Victor. Victor adalah anak yang kerap melakukan tawuran walaupun ia masih duduk di bangku SMP. Namun, ia melakukan itu semua karena ia kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya. Yang kedua ialah usia pemuda. Usia pemuda ditandai dengan kematangan seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman terhadap era bebas telah usai. Contohnya ialah, David bercita-cita menjadi TNI. Namun, karena tinggi badannya tidak sesuai, akhirnya ia gagal tes. Ia pun mengikuti saran ibunya untuk mendaftar di sebuah perusahaan. Akhirnya ia bekerja di perusahaan dengan gaji UMR yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ialah usia pertengahan. Usia pertengahan dimulai dari usia 35-40 tahun. Ditandai dengan aktualisasi potensi yang beragam, kemudian juga ditandai dengan munculnya kebutuhan spiritual, dan juga pada usia pertengahan lebih berfokus untuk memahami hidupnya dan tidak ingin kehilangan nilai-nilai dalam hidupnya hilang. Contohnya ialah, Pak Dono adalah orang yang rajin bekerja, tetapi ia sedikit lalai dalam beribadah. Namun, setelah memasuki usia pertengahan, ia mulai berfokus beribadah pada agamanya. Yang keempat ialah usia tua. Menurut Yang, tahap usia tua mirip dengan tahap usia anak, di mana fungsi jiwa sebagian besar bekerja secara tidak sadar pada kedua tahapan tersebut. Contohnya ialah, Bu Budi menyukai daging kambing. Walau Bu Budi menyukai daging kambing, ia lebih memilih berhenti mengkonsumsinya karena memiliki penyakit kolesterol. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.